Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sejenak sama-sama menyampaikan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena sampai pada Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat Fardhu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan untuk junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah berjuang membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan beliau, dan dipastikan kalau kita berpegang teguh kepada dua peninggalan itu, dipastikan kita akan selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat Fardhu Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah kita yang singkat kali ini, sebagai dasar khutbah kita, khatib membacakan tadi Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran itu sering atau beberapa kali ayat beriringan antara iman, hijrah, dan jihad. Jadi tiga perkara mulia ini, tiga amalan yang disukai oleh Allah ini, beberapa kali beriringan dibacakan oleh Allah dalam Al-Quran. Termasuklah di dalam Al-Quran surat Taubah ayat yang ke-20 ini. Khatib ulangi hadirin kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah
dengan harta-harta mereka dan jiwa mereka. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian dia hijrah, kemudian dia berjihad. Yang pertama makna iman, hadirin kaum muslimin, yang mungkin sudah kita pahami, iman dalam artian tasdiqu bil qalbi, taqriru bil lisani, wa amalu bil arkan. Ini kajian ilmu fikih. Yang iman itu adalah mengucapkan dengan lidah kepada apa? Kepada rukun iman yang 6 yang kita yakini itu. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, baik Al-Quran ataupun yang sebelumnya, Injil, Taurat, dan Zabur. Kita beriman kepada hari kiamat, dan kita beriman juga kepada qada dan qadar. Dan sebelumnya kita juga beriman kepada Nabi dan Rasul. Inilah 6 rukun iman. Allah walaupun tidak nampak kita lihat, tapi bisa kita dan wajib kita imani, karena bisa kita rasakan kekuasaannya. Walaupun kita tidak melihat Allah, hadirin kaum muslimin hari ini, tapi Allah maha melihat kita yang hari ini sedang salat Jumat. Allah maha mendengar, baik yang sirra wa alaniyah, yang terucap dari lidah kita, yang tersembunyi di hati kita. Allah maha mendengar, hadirin kaum muslimin. Inilah bagian-bagian kajian iman. Para malaikat kita imani. Di antara yang malaikat yang hari ini selalu menjaga kita, mengawasi semua aktivitas kita. Yang selalu mengiring kita malaikat Rakib dan Atid, yang selalu mengiringi kemana kita pergi, terhadap semua amal baik yang kerajuan, semua amal perbuatan soleh yang kita laksanakan, tidak akan luput, tidak akan kurang catatannya oleh malaikat Rakib. Sebaliknya hadirin kaum muslimin, terhadap sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, walaupun orang lain tidak melihat, istri kita tidak melihat, saudara kita, tetangga kita tidak melihat, tapi malaikat Atid akan melihat dan mencatat amal dosa-dosa kita. Inilah makna iman, hadirin kaum muslimin. Ini yang harus kita perbaharui. Sehingga hadirin kaum muslimin, andai kata iman kepada Allah dan malaikat ini saja betul-betul kita hayati, mantap kita jiwai, maka tidak akan ada satu tempat, tidak akan ada satu ruang pun, tidak akan ada satu detik pun waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Maha melihat. Inilah makna iman. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang beriman. Apalagi wahajaru, orang-orang yang hijrah, yang berhijrah. Sekarang hadirin kaum muslimin, kita baru melewati 10 hari tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1443 Hijriah. Ini tahun kebanggaan kita. Sejarah Islam mencatat tahun baru kita umat Islam adalah tahun baru Hijriah inilah, yang senantiasa kita peringati setiap tahun. Kita lihat perjuangan Rasulullah, bagaimana Rasul harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini sejarah besar yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya hadirin kaum muslimin, Rasulullah lebih kurang 10 tahun, 13 tahun di Mekah menjalankan, menyebarkan Islam, tapi pada kondisi yang tidak mungkin lagi dilaksanakan. Tantangan, hujatan, persoalan besar. Masyarakat Arab Mekah waktu itu tidak lagi menerima Rasulullah, sehingga Allah perintahkan hijrah. Itulah hijrah ke Madinah. Sebuah perjuangan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, meninggalkan semua harta yang ada di kampung halaman. Rasul bersama sahabat hijrah, berpindah, hadirin kaum muslimin. Ini perintah Allah.
demi mengharap ridho Allah, mencari keridhaan Allah karena perintah Allah, maka sahabat karena yang kaya pun rela ikhlas meninggalkan semua kekayaannya demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah para sahabat dan Rasul. Inilah tonggak sejarah tahun baru Islam 1 Muharram tersebut. Allazina amanu wa hajaru. Orang-orang yang beriman dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, baik dengan harta mereka, wa anfusihim, bahkan jiwa mereka. Inilah perjuangan jihad Rasulullah yang kita lihat sejarah hadirin kaum muslimin. Bagaimana Rasul menyebarkan Islam, berjihad lillahi ta'ala, berjihad menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu bukan murah, tapi perlu pengorbanan harta hadirin kaum muslimin. Rasul berjihad perang melawan kafir Quraisy. Dari peperangan ke peperangan itu perlu modal harta. Inilah para sahabat rela ikhlas mengorbankan harta-harta yang mereka cintai untuk berjihad menegakkan kalimat Allah. Jangankan harta, bahkan jiwa. Betapa banyak para mujahid-mujahid yang sudah gugur di medan pertempuran bersama Rasulullah. Mereka ikhlas menyebarkan jihad. Inilah para pejuang syahid yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam 3 kelompok ini, orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah atau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini yang perlu kita ambil hati. Kita menginginkan sebuah derajat, sebuah posisi mulia di sisi Allah. A'zamu darajatan indallah, mereka yang mulia di sisi Allah itu dalam ayat ini dikatakan inilah rahasianya iman, rahasianya hijrah, rahasianya jihad. Yang 3 inilah kalau kita ingin posisi a'zamu darajatan indallah, posisi mulia di sisi Allah. Kalau Allah memposisikan kita hadirin kaum muslimin mulia di sisinya, tentu kita akan diberikan semua keberkahan, akan diberikan semua kelapangan rezeki, kemuliaan, kemurahan menjalankan semua persoalan hidup kita. Namanya Allah memuliakan orang yang Dia cintai. Tentu Allah tidak ingin menyulitkan hamba-hamba yang disayangi hadirin kaum muslimin. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka yang 3 tadi jugalah di samping posisinya mulia di sisi Allah, Allah pastikan mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh kemenangan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah inti ayat. Lalu apa lagi dari sisi lain kita melihat pergantian tahun ke tahun, dari tahun Hijriyah ke Hijriyah yang lain. Dulu tahun 1442 Hijriyah, sekarang berganti lagi tahun 1443 Hijriah. Ini kita maknai hadirin kaum muslimin bagian daripada evaluasi diri kita. Apa yang perlu kita evaluasi? Evaluasi bahwa hadirin kaum muslimin dari pergantian detik ke menit, menit jadi jam, menjadi hari, berubah minggu menjadi tahun, ketahuilah kita ini makin dekat kepada batas kematian kita. Silahkan kawan-kawan kita, sahabat kita mengucapkan selamat ulang tahun bertambah umur, tapi hakikatnya adalah kita makin dekat kepada posisi waktunya Allah akan mengambil nyawa kita, kematian. Walikulli ummatin ajal, setiap orang itu punya ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kalau ajalnya datang, tidak bisa kita mundurkan ataupun nanti kita awali walaupun sesaat sedetik. Hadirin kaum muslimin, kita melihat hari ini banyak kita dari hari ke hari, bahkan sehari ada 2-3 kita mengucapkan kalimat musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Tidak satu sehari. Di WA grup, di Facebook, di media sosial, bahkan telepon, kadang-kadang bergantian. Inilah hadirin kaum muslimin, ini sudah sampai janjinya. Lalu mari kita ambil pelajaran hadirin kaum muslimin. Kita bisa jadi setelah mungkin Jumat nanti atau besoknya atau kapannya yang kita tidak tahu, maka mari kita jadikan semua peristiwa kematian yang menimpa saudara-saudara kita yang kita ketahui itu untuk menjadi renungan bagi kita. Andai kata sudah datang waktunya bagi kita, pertanyaannya adalah bagaimana persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana persiapan kita nanti di alam barzah, alam kubur, menjawab semua pertanyaan malaikat? Minimal ada 4 pertanyaan. Wahai fulan, setelah nanti dikuburkan, diperkirakan lebih kurang 7 langkah semua itu pengantar jenazah itu pulang kembali, akan ditanya kita minimal 4 perkara. Wahai fulan, umur yang kuberikan kemana kau habiskan? Ini masa waktu. Mana banyak karajuawa babue taat kepada Allah atau berbuat durhaka pada Allah? Wahai fulan, masa mudamu kemana engkau gunakan? Masa-masa labil kita, masa-masa kita sedang kuat tenaga, ceria kita, masa muda itu nanti akan ditanya hadirin kaum muslimin. Yang ketiga apa lagi? Wahai fulan, terhadap semua harta yang engkau miliki, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan? Timbal balik pertanyaannya. Apakah kau dapatkan dengan jalan yang halal semuanya? Lalu apakah kau gunakan di jalan yang dibenarkan oleh Allah semuanya? Nanti baru di alam barzah ditanya hadirin kaum muslimin. Ini renungan kita. Mari apareso semua harta kita, rumah kita, mobil kendaraan kita, sawah ladang kita, emas perak kita, atau mungkin jabatan yang kita miliki di dunia ini, kau dapatkan dengan cara apa? Halal atau haram? Nanti akan kita pertanggungjawabkan hadirin kaum muslimin. Sehingga tidak salah persoalan harta dan jabatan ini bagian penyesalan nanti bagi manusia di akhirat, karena betapa dia tertipu oleh urusan harta dan jabatan dunia ini. Lalu yang terakhir hadirin kaum muslimin, terhadap ilmu yang kuberikan, wahai fulan, kemana engkau gunakan? Apakah ilmu engkau gunakan di jalan Allah, jalan kebenaran, atau kau gunakan untuk bermaksiat di jalan Allah? Ini bagian pertanyaan nanti di alam barzah. Inilah hadirin kaum muslimin perenungan bagi kita di khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan dari hari ke hari yang kita lalui ini, kita makin dekat kepada Allah. Mari kita hijrah, mari kita berubah. Berubah kemana? Dari jalan yang mungkin jauh dari Allah, makin dekat pada Allah. Kalau sembahyang awak salam kau tidak cukup 5 waktu, kita hijrah pindah kepada lengkap 5 waktu. Kalau selama ini kita salatnya hanya di rumah, mari kita salat hijrah baru bahwa salat awak kamu saji hadirin kaum muslimin. Kalau selama ini kita tidak ada salat sunat, hijrah kita robah kepada posisi dekat pada Allah, tambah salat-salat sunat kita. Ada duhanya, ada tahajudnya, ada salat-salat sebelum atau sesudah salat fardu. Mari kita hijrah hadirin kaum muslimin. Kalau selama ini kita masih banyak dosa, mari jauhi dosa itu. Artinya kita hijrah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih banyak. Maaf tadlu ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr
innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang ingat mengingati di dalam jalan yang benar dan ingat mengingatkan di jalan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis